Betawi di Australia. Apa kabar? Po, abang, entong, bocah, semuanya. Konten kali ini gue mau interview suami gue, namanya Scott Holt. Kalau kata emak gue manggilnya si Scott. Cek gue manggilnya si Scott lagi ngapain? Tuh. Hari ini kita mau cerita mengenai pertama kali kesan-kesan dia di Indonesia. Pastinya di Betawi ya. Bagaimana rasanya dia di sono? Bagaimana dia pengalamannya yang nggak akan pernah dia lupain tuh. Makanan apa aja sih dia yang paling dia suka gitu. Scott ini suami gua yang ketiga, ya, tukang kawin gua. Jadi dulu dia ini kita sekarang udah 4 tahun menikah. Jadi dia tuh dulu nggak pernah namanya punya pacar orang Indonesia, kayak orang Betawi, kayak agak pernah dah. Dia mah agak pernah. Jadi gua nih yang pertama gitu, pacar dia yang pertama, terus sampai kita tunangan, sampai kita nikah. Waktu itu di Cinere, itu kita tunangannya nikah ya. Dia agak pernah tuh yang namanya ke Indonesia, agak pernah dah yang namanya liburan ke Indonesia, agak pernah dia liburan ke Amerika sono sama mantan ceweknya dulu itu. Makanya waktu lagi pertama kali dia ke sono deg-degan banget ya, takut katanya. Anak katanya ya gimana ya, ada bom kan begitu ya di berita di di dunia gitu mengenai Indonesia. Tapi pas dia ke sono mah gue tanya, gimana perasaan lu? Gak demen banget gitu. Dia udah agak sabar dah mau pulang lagi ke sono, ketemu sama adik gue, sama saudara-saudara gue juga. Dia kangen gitu sama suasananya gitu, katanya lain banget mah di Australia. Yuk, hari ini kita tonton gimana nih kesan-kesan dia. Terus sama juga gue mau ngenalin dia malu pada gitu. Jadi dia tahu mumpung dia libur nih. Ini kan hari Minggu nih, dia libur kerja nih. Makanya di video-video gue yang sebelumnya tuh dia mah kerja mulu. Kayak kalong, ya. Pergi gelap, pulang gelap. Tuh laki gue mah kerjanya masa Allah bukan main. Gue kadang-kadang kesel gue. Lu kapan sih ada di rumah? Kapan lu masuk konten gue? Kan kerja mulu ya. Ngimpinya ketinggian, biarin yang penting makan positif ya, yang penting mah yuk. Orangnya mah baik banget orangnya, kalau kata emak gue mah orangnya kayak orang Solo gitu, orang Australia tapi kayak orang Solo, lembut banget gitu. Kalau ngomong juga cengenges aja gitu orangnya. Dia mah nggak kasar gitu kan. Banyak tuh orang Australia yang pak this pak that, pak mulu gitu ya, maksudnya swearing gitu. Kayak kita mau ngomong kasar gitu, lu apa lu gitu. Dia mah kagak gitu, orangnya cengenges, nggak banyak omong ya. Ya gitu dah orangnya, baik banget orangnya. Cuman ya begitu orangnya, diam, gak banyak ngomong. Jadi ntar nih kita di konten, gua ada yang nanya-nanya dia biar dia berkuar ya. Kita coba aja ntar gimana dia. Ya kalau sama anak-anak gua mah ya bukan anak dia gitu, ya sayang gitu sama anak gue. Dia gak pernah punya anak, gak pernah. Sama gue masih bujangan, gak pernah kawin juga, gak pernah. Terus ya gitu dah, mudaan dia daripada gue. Beda kita tuh 4 tahun gitu. Jadi ya ceritanya nih, janda, anak 3, dapat sama bujangan, gitu ceritanya mah. Iya. Lah, kan kita orang Cinere, aku udah begitu, ya enggak? Iya dah, gitu dah. Nanti kita tonton aja ya, jangan kemana-mana lu, tontonin terus, jangan di skip, ya, sampai terakhir. Terus ngapain aja nih? Gue mau kasih tahu aktivitas kita hari Minggu nih. Pan bocah sama bapaknya sono, itu sama mantan suami gua. Jadi gua gak ada bocah, jadi udah begitu kerjanya, cuci mobil dah. Bersih-bersih di di garasi tuh, bersih-bersih dah. Ngapain dah pokoknya begitu. Kita mah gak ada kerjaan ya. Jadi gua doang nih sama bocah yang paling gede nih, si Kela nih. Dia mah kan udah 19 tahun, dia mah kagak mau sono. Sama gua aja dia mah gitu. Jadi di rumah cuma bertiga. Yang bule-bule kecil tuh gak ada tuh. Besok dia gua jemput, besok pulang kerja di rumah bapaknya ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Cus. Nah, ini sekarang udah ada nih si Scott. Yuk, kita tanya yuk. Introduce yourself first. In Indonesian. No, in English. Hi, I'm Scott.
Yeah. And how old are you? I'm 38. Umurnya 38. Oke, sekarang kita mau tanya ya. What the thing that you never forget when you were in Indonesia? How hot it is. Gue tanya, apa sih yang nggak bisa dilupain waktu kita di Indonesia ya? Katanya panas banget. Buset, emang panas bener ya. When you just arrived, how did you feel? Just arrived, landed from the thing, like the aeroplane. How did you feel? Like Alright. you were just shocked? A little bit shocked from the heat. Iya, oke. Waktu kita pertama kali landing di Indonesia ya, panas banget katanya. Buset, shock sedikit ya shock. Oh my god, katanya panas banget gitu. Terus what else that you will never forget when you are up there? Like the food, and what about the trash and all that? Like Yeah, this- it's a bit of rubbish everywhere, but I won't forget Martabak. Jangan forget martabak. Katanya tuh dia kaget di sono, katanya buset banyak sampah. Di Australia makan kagak ada sampah di mana-mana, orang kagak buang gitu ya. Di sono mah sampah di mana-mana tuh. Terus dia kagetnya ya begitu, katanya sampahnya banyak banget, kotor gitu. Cuma ya kata gue mah emang kata ini Jakarta, pan begitu ya, orang pada buang-buang sembarangan gitu ya. Terus yang dia paling suka tuh makanan martabak. Masya Allah doyan banget loh. Pokoknya tiap hari harus beli martabak itu kita gitu. Jadi Actually, when we went out for dinner on the first night, and they had the food everywhere on the like plate. on the table. Yeah, and you just pick Nah, whatever. waktu kita balik tuh, waktu pertama kita nyampe di sono ya, kan kita lapar tuh. Kata gua mama gua, "Yuk kita ke restoran kemana kayak yuk langsung makan yuk," gitu. Lapar banget pan, itu pan udah jam berapa itu? What time was we got there? Like afternoon, it 6 was or 7 in the afternoon. iya, jam 6 kalau nggak jam 7. Jadi kita jet lag juga, kan belum makan ya. Di pesawat sih dikasih makan kita gitu. Akhirnya udah kita berhenti tuh di restoran Padang, buset dah. Itu makanan dia kaget banyak banget. Pan tadi gue bilangin kagak pernah pan dia kesono sama seumur hidupnya. So you I remember that you were paranoid before I you was get a there. bit, Yeah. That What for, about was like, that you could be for terrorist or drug- something? Yeah, and drug smuggling and things like that, like because of what's happened for Australians. Iya, oke. Makanya dia sebelum kita berangkat tuh dia sempat paranoid, dia sempat agak apa ya, takut gitu, karena kan suka ada drug smuggler tuh, apa namanya yang itu apa sih, narkoba itu loh, narkoba yang pada ditangkepin orang bule, dia takut ada orang nyeludupin di kita, di luggage kita gitu, di kopernya kita, dia takut, makanya dia agak sedikit takut lah gitu. Kita mah kagak bawa drug, maksudnya takutnya ada orang nyelipin gitu, makanya dia itu ya takut. Kalau sampai dia dijahatin orang begitu kan habis hidupnya ya. Terus what else baik? Apalagi lo yang lu kagak bisa lupain tuh? What else that you can't forget? Cats. The cats, oke ya, kucing, buset ya, gak bisa lupa tuh mengenai kucing. Bagaimana itu kucing? Cats everywhere, scooters everywhere. Scooters everywhere, iya, kucing di mana-mana katanya. Iya pan banyak banget kucing. Masa lo kalau kita pagi-pagi tuh ya di rumah mak gua ada kali 10 kucing nyamperin. Pan dia demen banget sama binatang ini. Dimpanin sama dia, dateng lu ada kali 10 kucing. And then what else? Driving. What was the last one you said? Bikes everywhere. Oh iya, motor di mana-mana. Masa Allah dia kaget kan, gue udah bilang di vlog gue yang sebelumnya. Agak ada motor di sini jarang banget, lu beruntung dah motor di jalanan. Kaget dia. Kayak semut pada beriringan motor, kaget. And then what else? Driving and you don't have to stop for a red light. Oh iya, kita kan nyupir mobil adek gue ada ya di sono ya. Udah gitu dia lihat kita kan di lampu merah, di depan kita ada orang mobil juga gitu, ada mobil satu lagi depan kita, pas banget di depan lampu merahnya.
Udah gitu tuh orang jalan aja lampu merah. Nah dia ngikutin, buset kagak ada polisi nggak ada apa. Oke, yeah, that's funny. And I guess just how nice and welcoming all your family was, and just everyone in general. Iya, katanya dia seneng banget di sono, keluarga gua welcome sama dia, maksudnya ramah gitu sama dia, nerima dia apa adanya, dia seneng banget. And what else, babe? Cheap. Murah banget katanya. Really Rokok cheap. ya, rokok, Yeah, that was sigaret ya. Yeah. Iya dia kan ngerokok nih, dia ngerokoknya buset kuat banget, sehari itu bisa 1 bungkus. Di sini harga rokok mahal mak, di sini harga rokok sebungkusnya 450.000 sebungkus, isinya ada 25 batang. Di sono begitu dateng dia beli rokok, buset harganya cuma $2. Di sini mah $45, kan jauh banget bedanya ya, buset. Emang isinya cuma 16 di sono, cuma kan dia terbayang murah $2 gitu. And then what else? The language, the hard part of you to actually blended with everybody is Yeah, it's hard to talk. Yeah. But I guess it's okay. yeah, okay. Ya susah banget katanya ngartiin orang-orang ngomong kan, pan di Jakarta mah jarang ada bule ya, keluarga gua pan Betawi, agak ada yang bisa ngomong, paling ada adik gua pan pada sekolah ke universitas, jadi pada bisa ada gue mah itu doang, yang selebihnya mah ya encek-encek gue, mamang gue gitu, gak ada yang ngerti. Ponakan-ponakan gue juga ya ngerti sih, cuma jawabnya susah gitu, jadi dia agak susah untuk ngomongnya, agak ribet lah. Gue capek banget kalau di sana bacot aja apa kata dia, kita kudu jelasin ke orang ya ribet banget, cuma bagaimana ya. And then what else? Hard to buy beer. Oh iya, kan kita liburan. Kalau bule mah kan liburan kudu minum. Dia mah bukan peminum sih, orangnya mah ya. Coba kan ya kudu minum lah gitu. Namanya liburan ya kagak kerja, nggak mikirin hidup di Australia. Jadi dia agak susah tuh beli bir, pan. Kalau di Jakarta mah susah. Lu kudu ke sono Kemang no. Ke bar apa kemana belinya. And then what else, babe? Listening to the Muslim prayer, it's different. Different or hard part for you? No, it's not hard, but just never heard it before. Every 3 hours. Di masjid itu kan, rumah gua kan deket musola tuh ya, nggak jauh dah. Kalau azan apa gitu kedengeran ya. Masa Allah, kata dia, kok ini apaan beb, suara apaan ini, katanya ada orang nyanyi. Lo kocak banget. Kata gue itu orang masjid manggil orang pada sembahyang, suruh sembahyang, kan kita muslim ya, jadi pada sembahyang. Oh karena kan di Australia kagak ada begituan mak, kagak ada orang di Australia mah ya, percaya nggak percaya sama Tuhan, kagak percaya mereka mah. To be honest, the first time I heard it, I thought American soldiers were going to jump the fence. Nih katanya, nih jujur aja dah, pertama gue dengerin katanya itu azan ya, katanya gue pikir katanya what did he say? American soldiers. Oh apa namanya, tentara Amerika katanya mau apa, what American soldiers gonna do? Oh, I thought it could be like a terrorist or something. Oh katanya tentara, buset pak, parno banget lo ya, itu parno amat sih. Yeah, I know, but I don't know. Heran sama nih bocah. It's alright now, I'm not worried. Yeah. Yeah, it's fine. Katanya disangkanya orang tentara Amerika, kita mau ada teroris apa bagaimana, ngasih tahu gitu, kenceng amat. I think it's lu mau bisa aja lu bang. It's Nggak too aja lu bang. much, like there's too much bad media for Muslim. Iya emang di Australia apaanan di dunia gitu ya, berita-berita tentang Indonesia, masa Allah kayaknya parah banget romannya, teroris lah, ngebom lah, segala macem. Gua enak banget padahal dalam hati gua, gimana ya negara kita mau maju gitu sama pisahnya ya kan. Kalau orang pada takut ke sono, beritanya di dunia rasanya mengenai begituan doang. But then when I went to the mosque, the big one with the gold top. Oh iya. Everyone was so nice.
Iya, kan kita ke anu tuh, ke Monas tuh, ada masjid, apa sih namanya, gue lupa, ada masjid dari dekat Monas no, yang gede banget toh. Gue ajak lah tuh ke situ tuh, akhirnya dia, oh iya bagus amat ya, katanya enggak dah, enggak kayak yang kata di berita dah, gitu. Terus apa lagi? And what else? Um, hard to find bread Iya, or Vegemite. ya susah banget mau. Di sini nih ada apa namanya Vegemite ya. Dulu nih gua kasih tahu nih ya. Hang on, I go get the Vegemite. So Okay. people know. Ada nih. Dia demen banget nih sama ini nih. Tuh. Makanan beginian nih, pan orang Australia mah kita aja kagak doyan. Kita ini najis. Rasanya kayak apaan? Kayak lu makan terasi terasi kagak masak. Tuh. Kagak dimasak terasi tuh rasanya idih amit-amit. Ini nih namanya Vegemite tuh. Tuh. Ya enggak? Tuh. And what else? Ini dia nyari ini pan susah banget di sono. Kagak ada. Kita kudu ke mall tuh, ke apa sih namanya, gue lupa dah tuh, mall yang gede tuh. Ah udah apa namanya tuh. Ada nih semua barang-barang Australia di sono no. Pan jauh banget, macet. Ah. Yeah, food on the street. Like that's just unreal. Iya dia katanya demen banget tuh makanan di pinggir jalan tuh, goreng-gorengan kek, bakso apa, dia resep Masya Allah katanya enak banget itu makanan pada gitu. Dia mah emang dia agak susah makannya, agak ribet. Dia mah nih kan orangnya kagak pernah ke Indonesia ya, jadi agak ribet. Paling makanan jajanan tuh bakso doang dah, martabak sama gorengan gitu mau dia. Tapi kalau yang lain-lain mah kayak ketoprak gitu kagak dah, agak. Tapi ya dia doyan juga gitu. And then cheap ya baby ya, cheap. Yeah, everything cheap. Iya murah banget katanya, murah. Yeah, when we pay for everybody to eat, it's just like cost us nothing, wasn't it? Like 60 bucks and everybody can eat. Jadi kalau kita traktir keluarga nih makan nih, ya Allah cuma 600.000 apa habisnya. Murah banget. Di sini mah masa Allah nasi goreng aja di sini mah 120 nasi goreng. 120.000. Here would be like $40 each if you went out for dinner. Where in here? Yeah, kalau di sini mah ya. Lo ngerti apa yang gue omongin barusan? Makanya nyambung ya bang. Ya terus ya kalau di sini mah tuh kata dia barusan satu orang tuh $40, 400.000 tuh makan satu orang. Lah kita masa lo sampai emak kita, sampai ponakan gua, sampai semua adik-adik kita ya ada kali dah itu sekitar orang 12 orang lah. Cuma 600.000, murah banget ya makanan di kita di restoran Padang gitu. Paling banyak ya juga juta gitu ya. Allah, udah semua orang pan udah kenyang gitu ya. Okay, so you have to tell them what you do for work too in here. So introduce yourself, what you do for work. As in the last content, I tell them that you always working. Waktu di last content kan gue bilangin ini mah kerja mulu, pan ini kayak kalong ya. Kerjanya apaan sih? Ngapain lu kerja? What do you do for work? So I'm a manager working with a... Not just a manager, you part owner now. Part owner of a pump company that services, repairs, and sells larger pumps. Dia manajer nih, kerjaan dia manajer juga. Tapi sekarang tahun kemarin, alhamdulillah ya, kan kita ada rezeki, itu perusahaan dia kerja kita beli gitu. Sekarang udah sahamnya sih nggak semua, nggak kita beli semua, di kita lumayan dah. Akhirnya sekarang kita udah jadi pemiliknya juga gitu, bagian dari pemiliknya sekarang. Dia itu bisnisnya bergerak di PAM gitu. Kata kita mah PAM ya gitu. Air gitu, bakal PAM air, tapi bukan PAM bakal di rumah. Ini mah bakal mining gitu, bakal cancel gitu. Kalau kata kita mah di sini cancel kayak perairan gitu. Untuk satu daerah. Terus mining itu kayak iya, penggalian hasil bumi itu, pekerja-pekerja mining itu yang di bawah tanah itu kan butuh air tuh. Nah dia pasang tuh pumpnya gede-gede, bukan pump kecil-kecil. Ya alhamdulillah ya, Pok, Bang, Tong, enak. Alhamdulillah kerjaannya dia. Alhamdulillah rezeki kita lancar ya. Ya kita berdua pan sama-sama kerja keras di sini. Mudah-mudahan ntar bisa kebeli dah apa aja kita mau kalau udah tua di sono ya, di Indonesia ya. Do you plan when you old, as we talk about it before, would you like to move up there in Indonesia for good
and stay there? Yeah, definitely. Yeah. Don't know about in Jakarta, but Ya, oke. Ya dia mau katanya, kita kan memang rencananya begitu. Cing, nyak babe. Begitu rencananya pan kalau udah tua mah kita mau pulang ya. Kita mau jual semua yang ada di sini, kita mau pulang, mau tinggal di sana dah. Cuma kita kagak mau di Jakarta, kagak mau dia katanya. Kita maunya ke tempat yang mana, kayak yang adem gitu, yang gunung, yang ada sawahnya gitu kita maunya mah. Kita udah tua gitu ya, anak-anak udah pada gede ya, udah pada punya keluarga sendiri, itu rencana kita tuh. probably not Bali either. Not Bali, nggak Bali katanya, agak. Quieter. Iya, sama Kueta, iya oke. Iya, nggak Bali juga katanya, nggak mau dia Bali katanya, dia maunya somewhere in island, in Java Island ya, but somewhere that Kueta, dia maunya di Pulau Jawa, yang tenang, yang adem, yang kampung. Itu kita maunya. Kita juga mau buka bisnis insya Allah di sono, paling kita umur 60. Masih 20 tahun lebih lagi ya. Masa Allah lama banget. Biarin dah. Nunggu bocah pada gede ya, pada sekolah ya. Okay, babe. Now thank you for your time today. Okay. And then we gonna show people what we do on Sunday, ya, activity. Karena kita berdua off kerja. Jadi kita biasanya nyuci mobil, kalau nggak dicuci ya kita bersih-bersih tuh di depan tuh dikit supaya besok nih hari Senin siap bakal kerja seminggu ya. Yuk kita lihat apa aja nih yang kita lakuin. So thank you to everybody and I'll see you again for the next content or something. In Indonesian? No. Yeah, in Indonesia. Come on, say it. In Indonesia. Sampai jumpa. Nah, it would be... Kok mau diajarin, buset dah. Sotoy banget. Sotoy banget. Selamat pagi? Selamat pagi, ya. Yeah, that's selamat pagi, but it's not saying goodbye, bah. It's for I don't know goodbye. Sampai jumpa, sampai punja. Sampai jumpa. Jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagi. Semuanya. No. Semua. Come on, semua. Semuanya. That's good. That's very good. Yeah, that's very semuanya. Semuanya. Dong banget. I'm not a donor. Ya. Ketemu. No, it's not gonna happen, babe. Bertemu. I can't do it. Can't do it. Ribet banget dah. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. See ya. Bye. Stay tune ya. Jangan kemana-mana lu. Belum selesai nih videonya. Oke? Yuk, sekarang kita di luar. Kita lihat yuk. Ngapain aja kita. Ya. Ini mobil kerja gua nih, tuh, gua dikasih mobil tuh, kerja dari tempat kerjaan kantor, ya, tuh, ini mobil dia tuh, ini mobil anak gua, tuh ya, ntar nih kita mau nyuci dia nih, yang kecil nih, mobil kerja gua nih, kita mau cuci nih, biar kata bersih nih besok nih, kan kotor banget, ya, kita mau cuci ini ntar, tuh, sama mobil gua tuh lagi, mobil pribadi gua, kita mau cuci juga, ya. Tuh, ini lingkungan rumah gua nih. Tuh, tangga tuh pada. Tuh, enak banget areanya mah. Banyak banget pohonan tuh, ya. Enak banget dah. Ini depan rumah kita tuh. Tuh, ya. Doing, babe? What you doing? Get the house to wash my car. Don't need to wash. Just get rid of the dust. Ya, dia nganuin selang tuh. Banyak banget anunya, mobil gua, mobil kerja gua. Mobil kantor. Set banyak banget debunya. Malu kita. Mana-mana besok. Hari Senin. Kalau kagak dihilangin anunya, tuh. Ya. Lu rajin laki gua mah. Kalau kagak buset, di dapur dia. Mulai di rumah gua. Rajin. Nah, kita mau ogah. Iya enggak? Begitu tuh, biarin dia suruh cuci dah tuh.
Yang cuci kata kita mah dibilas saya udah kita cuci kan masih bersih ya tuh ya. Dan dia suruh nyuci tuh. Yang lain mah yang 3 mobil pribadi kita bersih semuanya udah cuci minggu kemarin. Mobil kantor gua doang ini ya. Ya udah ya. Laki mah rajin. Mau rajin mah kita pecat aja laki kita. Tuh di garasi kita mah ada apa aja. Masa Allah ini garasi isinya. Wa ilaha illallah. Ada sepeda tuh bocah, bakal bocah ya. Sepeda. Yang pada mainnya pada naik sepeda tuh. Ada mainnya tuh, ada apa aja segala macem. Alat-alat dia tuh bakal mobil tuh. Lengkap banget Pan. Dia mah demen sama mekanik tuh. Ini tuh banyak banget alatnya, segala macem. Nah ilah ada alat-alat kita bakal camping. Pan kita mah demen camping ya. Itu tuh dah kita bersihin dikit-dikit tuh. Banyak pohonan. Biarin. Yang rajin ya Tong ya. Yang bersih Tong. Awas loh, agak bersih loh. Di dapur loh. Matikus ya. Yang bersih, kudu bersih. Awas loh, gue pecat loh. Nah ini ya, nih gua kasih tau lagi nih. Kalau di Australia mah kita ngapa orang kagak buang sampah sembarangan tuh, karena kita mah udah ada tempat sampahnya tuh, dikasih dari pemerintah tuh ya. Kalau kita buang sampah, ini yang hijau nih sampah hijau nih, ini bakal tuh, bakal apa namanya, daun-daun rumput, pokoknya bakal bakal pohonan gitu kalau kita tebang tuh yang hijau. Ini kalau yang kuning, Pan ini mah bakal bakal botol-botol kayak apa kayak itu. Kita jadi buka tempat sampah ya, jorok banget ah. Tuh ini kuning nih bakal botol, pokoknya bakal yang bisa didaur ulang. Tuh kalau kuning, sampahnya kita buang di situ ya. Nih kalau yang ini yang agak-agak hijau gelap begini nih, ya ini bakal sampah jorok banget ah. Bakal sampah makanan. Misalnya kita habis makan tuh, kita buang lah tuh sampahnya kita buang lagi kemari. Ntar nih diambilnya 2 minggu sekali tuh. Kok ya, kalau kemari tuh ke Australia jangan lupa 2 minggu sekali ada tukang tukang truk sampah. Ntar kita tinggal taruh di depan rumah kita. Habis itu diambil lah tuh sama dia tuh. Tuh begitu. Ya, di sini mah di Australia teratur apa juga, segala sampah aja pakai diatur. Ya. Misalnya nih kita mau buang nih di yang kuning nih, mau buang makanan sampah, agak boleh, kita udah kena denda kalau ketahuan. Tempat sampah makanan, tempat daur ulang, tempat pohonan apa rumput apa nih, tempat yang hijau nih, kudu tempat yang hijau. Kalau salah ntar kita denda tuh, ribet ya. Emang begitu, makanya tapi bersih negaranya, nggak kayak kita usek ah. Segala dia punya tuh pompa ban gue dipompain semua biar selamat dah jalan, nggak ada ban kempes apa ya nggak, dia pompain tuh bannya tuh biar bininya kata dah siap-siap kerjanya nggak. Bager banget laki kita mah, bager bukan bager baik banget laki kita mah tuh, sayang banget sama bininya. Gue habis shopping grocery lagi tuh, belanja mingguan ya. Udah hari Minggu mah cukup, udah begini aja udah hari Minggu gua. Habis itu udah gue di rumah santai-santai dah. Cuci mobil udah, udah belanja udah nih, baru selesai nih gue belanja nih. Ya. Tuh belanjaannya tuh. Belanja mingguan tuh, segala ada apa aja dah. Tuh udah lengkap dah, bakal seminggu tuh ya. Bocah kan pan lapar mulu tuh. Udah belanja mingguan tuh, udah ada dah, semua ada lengkap dah. Tenang kita kerja gitu, kita tinggal tenang. Bocah pada di rumah kan, sama yang paling gede tuh yang 19 tahun jagain adiknya tuh lagi homeschooling begini. Gua kerja dah. Tuh, dia udah tenang dah, udah ada mie, udah segala macam tuh, udah lengkap tuh. Udah ada daging tuh, udah segala macam tuh. Ya enggak? Udah lengkap dah. Udah sampai di sini dulu aja ya. Tunggu konten kita berikutnya. Ya, jangan kemana-mana.